Aku hanya terbentur sekali, tetapi bagi sel-sel di dalam tubuhku, itu adalah bencana besar. Di permukaan, aku hanya mengalami goresan kecil, tetapi benturan itu telah merobek lubang besar di jaringan kulitku. Untungnya, sel-sel di dalam tubuhku bereaksi cepat. Tim perbaikan trombosit dengan peralatan tiba di tempat kejadian tepat waktu. Mereka dengan cepat berkumpul di sekitar luka dan bersatu. Di area yang terluka, mereka menjalin rantai fibrin untuk kemudian membentuk gumpalan darah yang kuat. Selanjutnya, sel darah putih dan sel darah merah bergabung. Bersama-sama, mereka memperkuat lapisan pembekuan. Sel darah merah yang baru lahir itu tiba-tiba didorong ke depan langsung ke pelukan sel darah putih. Dia mencoba melepaskan diri karena malu, tetapi menyadari bahwa dia terjebak. Mereka harus tetap seperti itu sampai luka perlahan sembuh. Tetapi tidak lama kemudian, aku merasakan dahiku memanas. Aku demam. Sel darah putih segera menerima sinyal dan mulai melawan virus mutan dengan sengit. Sel T pembunuh juga bergabung dalam pertempuran. Tak lama kemudian, mereka membersihkan semua virus yang menyerang. Namun saat ancaman virus mereda, sel darah putih menyadari ada sesuatu yang salah. Sel-sel sehat yang seharusnya tumbuh pesat terus berkurang. Memar di kakiku juga tak kunjung hilang. Akhirnya, dalam perjalanan ke sekolah, penglihatanku tiba-tiba menjadi gelap dan aku pingsan. Ternyata, aku didiagnosis penderita leukemia. Di dunia mikroskopis, bencana yang lebih besar sedang terjadi. Sel-sel pembentuk darah yang dulunya menggemaskan itu telah mengalami mutasi yang mengerikan. Mereka berubah menjadi pembunuh sel, dengan ganas memangsa jenis mereka sendiri. Fungsi pembentukan darah di dalam tubuhku hampir sepenuhnya berhenti. Tubuhku mulai menurun dengan cepat. Sel darah putih dan sel darah merah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan secara berkelompok. 3 sel yang baru saja melawan virus mendapati bahwa seluruh dunia telah menjadi reruntuhan. Sel darah putih memutuskan untuk menuju tempat perlindungan terakhir, yaitu stoma pembentuk darah sumsum tulang. Jika tempat itu juga jatuh, seluruh dunia mereka akan hancur total. Dalam situasi putus asa dengan hampir tanpa oksigen, sel darah putih juga akan jatuh. Pada saat kritis, sel darah merah tiba dengan tabung oksigen di punggungnya. Saat sel darah putih itu pulih kekuatannya, dia menyuruh sel darah merah untuk pergi duluan. Sedangkan, dia akan menghadapi sel mutan yang kuat itu sendirian. Namun pada akhirnya, dia tak mampu menandinginya. Sel darah putih itu akhirnya tumbang. Tepat ketika sel mutan itu hendak menghabisi sel darah merah terakhir, sel darah putih itu menggunakan kekuatan sel darah putihnya yang unik untuk menembus dinding pembuluh darah dan memberikan pukulan terakhir kepada sel mutan tersebut. Namun kini, sumsum tulang telah menjadi tanah tandus. Sel-sel yang tak terhitung jumlahnya telah berjatuhan di mana-mana. Sel darah putih itu mendorong oksigen menjauh dari sel darah merah dan menyuruhnya pergi sebelum sumsum tulang benar-benar runtuh. Mereka harus menyelamatkan organ-organ penting terlebih dahulu. Tetapi terlalu banyak organ yang rusak. Sel darah merah tidak dapat menyelamatkan semuanya. Tepat ketika dia menangis putus asa, seberkas cahaya ilahi turun. Transplantasi sumsum tulang telah dimulai. Malaikat-malaikat kecil yang tak terhitung jumlahnya yang disebut sel punca donor muncul di antara reruntuhan. Salah satu malaikat kecil itu mengambil topi sel darah merah yang jatuh dan menghibur jiwa yang masih berjuang untuk bertahan hidup. Sel-sel baru akan mulai tumbuh di sini lagi. 1 tahun kemudian, pembuluh darah yang dulunya kosong menjadi penuh sesak lagi. Sel darah merah yang tak terhitung jumlahnya terus mengantarkan oksigen ke sel-sel lain, dan akhirnya aku pulih sepenuhnya. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul Cells at Work yang dirilis pada tahun 2024.